Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua yang ada di gedung-gedung ini dalam keadaan baik dan sehat. Begitu juga yang ada di rumah-rumah, semua diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya kerinduan engkau kepada Allah, Tuhan akan memperhitungkannya. Karena kita sangat percaya ibadah ini adalah mengandung janji untuk saat sekarang maupun saat yang akan datang. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini Tuhan, di mana pada hari Minggu ini kami boleh beribadah kepada Engkau bersama-sama di gedung ini Tuhan, dengan jemaat-Mu yang begitu antusias ya Tuhan, dengan jemaat yang begitu menyala-nyala untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Itu suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, urapi ya Tuhan semua hamba-hamba-Mu yang ada di gedung ini maupun yang ada di rumah-rumah. Biarlah berkat kota ada atas mereka, berkat bangsa ada atas mereka, bahkan berkat bangsa-bangsa turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangga mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mereka lakukan, pasti Tuhan buat hasil. Pada saat sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, mereka sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka. Mereka yang mengalami pergumulan, Tuhan beri perlindungan pada mereka, beri kekuatan dan kesehatan pada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Baik saudara yang ada di gedung ini maupun yang sedang beribadah di rumah-rumah. Kita bersyukur yang sedang beribadah maupun yang sedang melayani di ibadah ini. Dan saya data hampir semua profesi yang ada di tempat ini di GBI Rayon 13. Mulai dari petani sampai dengan pemilik pertanian. Mulai dari dokter sampai dokter spesialis. Dari pelajar sampai mahasiswa, sampai ke dosen, dari TNI sampai kepolisian, kehakiman, kejaksaan, imigrasi, PNS, pengusaha, karyawan, dan lain-lain. Dan juga banyak yang terlibat dalam pelayanan. Saudara terkasih dalam Tuhan, di tempat ini kita bersama-sama dalam kesatuan tubuh Kristus untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Tapi kadang-kadang kita lupa siapakah kita ini sebenarnya di dalam Tuhan. Bukan melupakan, tetapi kadang-kadang kita lupa siapa sebenarnya kita ini di dalam Tuhan. Dari itu saudara, kita perlu selidiki siapa kita. Dari itu kita buka Alkitab kita dan kita baca di Amsal 25 ayat 2. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Kemuliaan Allah merahasiakan sesuatu. Jadi Tuhan merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Mungkin saudara bertanya, siapakah raja-raja itu? Nanti kita akan tahu selanjutnya siapakah raja-raja itu. Jadi di dalam Tuhan kita semua disebut raja. Katakan amin. Mungkin selama ini dari kita ada yang belum menyadarinya. Siapa kita di dalam Tuhan? Karena Tuhan merahasiakan sesuatu sehingga ada hal-hal yang kita tidak tahu. Tapi namanya rahasia. Suatu saat Tuhan pasti bukakan untuk kita semua. Amin. Dan kita percaya hari ini Tuhan akan bukakan rahasia yang selama ini seandainya tertutup dalam kehidupan kita. Tapi tugas kita sebagai raja untuk menyelidiki segala sesuatu. Jadi Tuhan menyuruh kita untuk menyelidiki segala sesuatu yang ada di Alkitab sehingga kita mengerti siapakah kita sebenarnya. Contoh, kita boleh selidiki mengapa langit tak bertiang. Contoh kedua, dan mengapa angin berhembus begitu kencang, tapi anginnya tidak kelihatan dengan kasat mata dan lain-lain, contoh-contoh yang lain. Tapi Tuhan berkata, selidikilah. Maka penekanan hari ini Tuhan katakan selidikilah. Artinya kita menyelidiki Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita. Surat cinta Tuhan yang diberikan kepada kita. Selagi kita masih ada di bumi ini. Amin. Selagi kita masih ada kesempatan. Nanti kalau sudah di surga, nggak usah lagi saudara.
Karena tugas kita memuji dan menyembah Tuhan seperti ke-24 tua-tua di kitab Wahyu. Oh, Pak Afu, jadi kalau begitu kita semua raja, benar. Jawab ya, katakan ya. Karena kita semua akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan 1000 tahun damai. Katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saudara terkasih, sebelum manusia diselamatkan dan menjadi manusia baru, ciptaan baru, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita harus sadar siapa kita dulu. Kalau dahulu kita kudus, tetapi sekarang kita kudus. Katakan kudus, katakan kudus. Saudara, upah dosa adalah maut, tempatnya jelas di neraka. Maka Tuhan merancang kembali agar manusia kembali lagi ke Eden, ke Taman Firdaus, kembali lagi ke surga nantinya, dan dipanggil sebagai imamat rajani. Kita buka 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10 saya bacakan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang milik Allah, tempatnya di surga. Dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang milik Allah, tempatnya jelas di surga. Inilah paradigma baru. Yesus adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Dengan cara membuang segala sampah yang ada di belakang, seperti apa yang disampaikan Rasul Paulus, melupakan apa yang ada di belakang dan berlari mengejar apa yang ada di depan. Untuk menjadi manusia baru, ciptaan Allah. Gambar diri yang rusak akan dipulihkan kembali. Maka kita harus kembali kepada identitas kita, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kita harus kembali kepada dasar hubungan kita dengan Tuhan, oleh kasih karunia, bukan oleh kebaikan kita. Dosa kita diampuni dan kita diselamatkan dari kematian. Kembali ditegaskan dalam ayat ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Perhatikan saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus hidup sebagai orang yang selalu berhutang kepada Tuhan. Kita harus hidup sebagai orang yang selalu berhutang kepada Tuhan. Dan kita tidak akan pernah bisa membayar kembali hutang itu kepada Tuhan. Kita yang harusnya binasa, tetapi oleh karena kasih karunia, kita diselamatkan. Kita ditebus oleh darah Yesus yang sangat mahal. Jadi jangan pernah merasa sebagai pelayan Tuhan. Dan kita juga jangan merasa kita sering memberi persembahan sesuatu, maka kita beranggap Tuhan berhutang kepada kita dan kita bisa ngatur Tuhan untuk nurut sama kita. Hal ini jangan sampai terjadi saudara terkasih dalam Tuhan. Apa arti bangsa yang kudus saudara terkasih? Bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhan mau kita menjadi umat Tuhan yang eksklusif buat Tuhan sendiri. Artinya tidak mendua hati. Makanya di perjanjian lama Tuhan sangat cemburu kalau umatnya membawa ilah lain dalam hidup mereka. Di perjanjian baru pun Tuhan memberikan peringatan, warning atau hati-hati tentang mamon yang berpotensi menjadi pesaing Tuhan dalam hidup kita. Tetapi masa ini menjadi waktu yang baik untuk kita merefleksikan diri kita. Siapakah Tuhan dalam hidup Anda? Jawabannya akan terrefleksikan dalam tujuan hidup dan prioritas kehidupan kita. Bulan ini kita dihimbau bukan dipaksa saudara, untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita.
Tentang persembahan sulung, mungkin kita sudah sangat tahu dan kita sudah sering karena sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Semua pasti tahu. Untuk itu kita baca Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai berlimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Dan kita dapat menyerahkannya selama bulan Februari ini. Persembahan sulung bicara tentang berkat rohani dan jasmani. Jadi apa respon kita tentang hal ini? Saya tidak memperpanjangkannya karena ini sudah kita lakukan, kembali saya sampaikan, hampir 10 tahun. Sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus pilihan Allah, di tahun paradigma yang baru ini, pertanyaannya adalah seberapa berani kita membayar harga untuk menjadi berbeda dari orang-orang dunia. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kembali kepada panggilan kita sebagai imamat yang rajani. Di perjanjian lama ada satu suku Israel untuk jabatan imam, yaitu suku Lewi. Tugas imam adalah sebagai perantara untuk menyampaikan persembahan dari umat kepada Tuhan dan untuk menyampaikan pengampunan dari Tuhan kepada umat. Tetapi sebenarnya Tuhan memanggil Israel untuk menjalankan fungsi ini kepada bangsa-bangsa lain, yaitu memberitakan berita pengampunan dosa untuk bangsa-bangsa lain. Di Perjanjian Baru, pesan ini diperkuat bahwa gereja dan setiap orang Kristen dipanggil menjadi imam-imam, maka disebut sebagai imamat rajani. Aplikasi dalam gereja Perjanjian Baru adalah bahwa tidak ada jabatan eksklusif rohaniawan yang membedakan dengan orang awam. Setiap orang Kristen dipanggil menjalankan fungsi keimaman mereka. Katakan amin. Saudara, dimulai dari keluarga, masing-masing kelompok kecil ataupun di dalam pelayanan gereja. Jadi gereja tidak boleh ada customer sebagai objek pelayanan. Tapi yang pasti ada adalah konselor yang siap melayani Anda setiap saat. Semua orang Kristen dipanggil untuk berfungsi dalam kapasitas masing-masing. Gereja harus menjadi tubuh Kristus. Kita masing-masing adalah anggota tubuh dengan fungsi yang berbeda-beda. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tugas penting dan pertama gereja adalah memberitahukan karya Tuhan menebus kita dan memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Inilah yang disebut sebagai kabar baik, yaitu pengampunan dosa dan hidup yang baru oleh kasih karunia dan menerima keselamatan daripadanya. Apakah Anda siap memasyurkan namanya? Katakan siap, katakan siap. Puji Tuhan, haleluya. Sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus kepunyaan Allah. Untuk itu saudara, kita tutup Alkitab kita dan kita berdoa. Bapa yang sangat baik di dalam surga, kembali dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di dalam surga. Tuhan, berkati setiap jemaat-jemaat-mu yang hadir pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga mereka yang ada di rumah-rumah. Bapa Surgawi, mereka yang sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, perlukan, Allahku memenuhi segala kebutuhan, keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan.
dari keluarga-keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, penuh dengan damai sejahtera yang melampaui batas alam pikiran manusia. Dan kami percaya hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Maka pemulihan keluarga terjadi di setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Di dalam pekerjaan mereka, Tuhan buat berhasil, dan kami percaya sewaktu mereka mempercayai kehidupan mereka kepada Tuhan, Tuhan turut campur tangan dan membela kehidupan keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, dalam pekerjaan dan usaha apapun yang mereka lakukan, kami percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, dikuduskan, dibenarkan berdasarkan kasih karunia. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri, jadi kita harus menerimanya dengan benar. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kedua kali. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Jadi setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku, peringatan akan aku. Mari kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita semua mengadakan pemberesan hati kita. Kita ingat karya terbesar dalam kehidupan kita, yaitu menerima keselamatan yang dari Tuhan. Darahnya tercurah di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Darahnya menyembuhkan, darahnya menyucikan, darahnya menguduskan, darahnya membenarkan. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini Tuhan, di mana kami diizinkan Tuhan untuk boleh menerima tubuh dan darah-Mu. Ini semua karena anugerah-Mu. Kiranya kami boleh menerimanya dengan benar dan dengan kudus, kekudusan kehidupan kami. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada malam Paskah terakhir Tuhan Yesus mengajak ke-12 murid-Nya naik ke loteng atas dan mengadakan perjamuan. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita angkat roti kita tinggi-tinggi di atas kepala, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita menerima anggur perjamuan, kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Oraba sanda takasik haraba shandara balabalaba. Shandara mata kalaba sandara bayalaba sandara bala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 . Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Bila sebentar ya Tuhan, kami akan menerima anggur perjamuan. Tapi kami percaya ya Tuhan, kami telah dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami telah layak menerimanya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita ucapkan syukur kepada Dia. Oraba sanda takasi karabashanda rabala bala 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 bala. Kina sanda takoma kasekaraba tekaraba sanda rabala bala 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 bala. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, di mana kami boleh tahu akan tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di era Pentakosta ketiga ini, di tahun paradigma yang baru ini, Engkau telah menuntun kami, membimbing kami, dan mengingatkan bahwa kami adalah imamat rajani bangsa yang kudus, pilihan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kehidupan kami hidup di dalam Engkau. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kembali kita satukan hati kita berdoa. Segala pujian syukur hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat firman yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang memimpin, Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang pemelihara kami ya Tuhan. Di mana pada hari ini semua jemaat-Mu yang ada di gedung ini, semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Begitu juga Tuhan yang ada di rumah-rumah, semua baik dan sehat, dan semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap yang mengikuti ibadah ini, kami percaya mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba-Mu terbatas untuk berbicara lebih lanjut, tetapi kami percaya biarlah Roh Allah sendiri yang menyempurnakan firman-Mu ya Tuhan, yang berkata-kata kepada mereka, Allah Roh Kudus, urapi mereka semua anak-anak-Mu. Oraba sanda takasi karabasanda rabalabalaba, kinapasyanda rabatakasi karabashanda rabalabala. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita mengangkat kedua belah tangan kita menerima pengurapan yang datang dari Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau melihat anak-anak-Mu mengangkat tangan pada saat sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami percaya Engkau turun tangan dan memegang tangan mereka. Urapi mereka ya Tuhan. Yang sakit Tuhan tolong sembuhkan ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan kepada mereka ya Tuhan. Dan kami percaya apapun masalah dalam kehidupan mereka pada hari ini, pada saat hari ini, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Lepaskan setiap belenggu yang ada pada mereka ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan mereka disebut lebih daripada pemenang, karena mereka adalah para pemenang yang Tuhan menangkan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat-sangat baik. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Biarlah tuntunan-Mu ya Tuhan menjadi ya Tuhan perlindungan dalam kehidupan kami, karena kami tahu firman-Mu ya dan amin, yang menguatkan kami, yang menguduskan kami, yang membenarkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.